Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Kumairanita, NIM 092 dari kelompok 3RA. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya untuk mempresentasikan kelima resep yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami yaitu ada Cantika, Madeninta, ada Anda Isnaini, Nurkesuma, Salsa, dan Suci Pertiwi. Untuk resep pertama yaitu resipe difenhidramin 0,15 gram, salmiak 1 gram, mentol 0,1 gram, etanol 3 ml, sirup timik 12 ml, aquades at 60 ml, mice Facotio, Signa Prorenata, Cochlear 1, maksimal 2 DDE. Jadi kita akan membuat tortilla sebanyak 60 ml dan ditandai 1 sendok teh maksimal 2 kali sehari. Untuk kelengkapan resep itu yang tertera dalam resep dan yang tidak tertera yaitu ada paraf dokter di mana ini penting untuk pembuatan resep, lalu ada berat badan pasien. Untuk preformulasinya itu ada difenhidramin, salmiak sebagai ekspektoran, dan mentol sebagai korigen dan antiiritan. Lalu ada etanol sebagai zat tambahan, sirup timih sebagai zat tambahan, dan aquades sebagai zat tambahan ataupun pelarut. Untuk perhitungan dosisnya, di sini atas nama pasien Raihan, umur 6 tahun, itu dapat menggunakan rumus yang dimana rumus yang sendiri digunakan untuk usia 8 tahun ke bawah. Berdasarkan dari dosis maksimal dan dosis lazim yang tertera dalam Farmakopeia Indonesia dan kemudian dihitung dengan rumus tadi, didapatkan kesimpulan bahwa difenhidram ini dalam resep aman digunakan karena dosis resepnya tidak melebihi dari dosis maksimal dan masih dalam rentang dosis lazim. Begitupun dengan salmiak, dosis resepnya itu masih dalam rentang dosis lazim dan tidak melebihi dari dosis maksimal. Untuk perhitungannya sebagai berikut, kemudian dihitung BJ-nya, karena dalam resep terdapat sirup timi, maka sirup timi tersebut perlu dihitung BJ-nya dengan rumus 12 mili, yaitu bobot sirup timi dalam resep dibagi dengan bobot seluruhnya atau 60 mili dikali dengan 100%. Didapatkan hasil 20% dan didapatkan BJ yaitu 1,3. Di mana artinya jika hasilnya lebih dari 16,67%, maka BJ yang didapat adalah 1,3. Tetapi jika kurang dari 16,67%, maka BJ yang didapat adalah 1. Kemudian perhitungan bahan, kita dapat mengambil difenhidramin sebanyak 150 mg, salmiak 1000 mg atau 1 gram, mentol 100 mg, etanol 3 ml, sirup timih 12 ml yang dapat diukur dengan gelas ukur 10 mili, lalu aquades sebanyak 43,75 mili. Kemudian cara pembuatannya yang pertama siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang dan ukur semua bahan, kalibrasi botol obat 60 mili dengan aquades karena kita akan membuat sediaan 60 mili, masukkan mentol lalu ditambahkan difenhidramin HCl ke dalam mortir, lalu digerus et homogen, lalu ditambahkan etanol, digerus lagi sampai larut. Lalu di dalam beker gelas itu kita akan melarutkan salmiak dengan aqua perfida atau air panas, lalu diaduk sampai larut, lalu larutan tersebut dimasukkan ke dalam mortir yang sebelumnya, dicampurkan dengan salmiak dan diven, lalu digerus et larut dan homogen. Ditambahkan sirup timi, digerus et larut, lalu ditambahkan aquades secukupnya atau sebagian, digerus et larut dan homogen. Lalu sediaan tersebut dimasukkan ke dalam botol dan dicukupkan volumenya sampai batas tanda kalibrasi dengan menggunakan aquades. Lalu ditutup, dikemas, diberi etiket putih dan label NI. Untuk etiket dan tambahan etiket itu ditandai bila perlu 1 sendok teh maksimal 2 kali sehari dan diberi etiket tambahan tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter karena memiliki obat keras. Untuk kopi resepnya tertera identitas dari resepnya, dari apotik dan dari pasien, kemudian tanggal salinan resep, lalu disalin sebagai mana resepnya, lalu ditandai date atau datur di mana seluruh sediaannya telah diberikan. Jangan lupa untuk diberikan cap apotik, lalu ditandai PCC atau Pro Copy Conform yang menandakan bahwa kopi resep ini telah dikopi atau disalin dengan semestinya dan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotik. Oke, untuk resep kedua, yaitu resipe kodein 10 mg, dexamethasone 0,5 mg, chlorpheniramine maleat 4 mg, Miscovac pulveris Datalus dosis numero 9, Signature Didier pulveris 1 post-choinal. Untuk kelengkapan resepnya masih sama seperti sebelumnya, ada yang tertera dalam resep dan yang tidak tertera dalam resep. Untuk yang tidak tertera itu ada paraf dokter yang perlu diminta lagi dan berat badan pasien.
Untuk preformulasinya ada kodein, ada dexamethasone, lalu ada chlorpheniramine. Untuk perhitungan dosisnya, atas nama pasien bintang umur 18 tahun itu dapat menggunakan rumus Dilling, yang dimana rumus Dilling digunakan untuk pasien lebih dari 8 tahun ke atas. Jadi, eh, dari rumus tersebut yang dihitung berdasarkan dosis maksimal dan dosis lazim yang tertera dalam Farmakope Indonesia didapatkan hasil seperti yang di tabel dan dapat disimpulkan bahwa untuk kodein sendiri itu dalam resep ini aman digunakan karena dosis resepnya tidak melebihi dari dosis maksimal dan eh, masih dalam rentang dosis lazim. Untuk Dexa walaupun dia obat keras tetapi tidak memiliki dosis maksimal tetapi masih aman digunakan karena masih dalam rentang dosis lazim. Dan untuk CTM itu juga masih aman dalam resep ini karena tidak melebihi dosis maksimal dan masih dalam rentang dosis lazim. Perhitungannya seperti ini menggunakan rumus Dilling yaitu umur dibagi dengan 20 dikali dengan eh, dosis yang tertera dalam farmakope. Ini untuk kodein, lalu ini untuk Dexa, dan ini untuk CTM. Kemudian perhitungan bahannya atau penimbangan bahannya kita dapat mengambil dan menimbang bahan kodein sebanyak 9 tablet, di mana 10 mg dalam resep dikali dengan 9, yaitu yang menunjukkan jumlah pulverasnya, yaitu 90 mg, yang dibagi dengan 10 mg, yaitu kekuatan sediaan dalam satu tablet, dan didapatkan 9 tablet. Lalu deksanya didapatkan 9 tablet. Kemudian CTM, yaitu 9 tablet. Kemudian cara pembuatan, yang pertama siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, ambil dan timbang semua bahan, masukkan sakarum laktis ke dalam mortir, digerus sampai melapisi mortir atau lumpang. Ditambahkan kodein, digerus sampai larut halus dan homogen, ditambahkan deksa, digerus sampai halus, lalu ditambahkan CTM. Urutan ini yang pertama dimasukkan adalah obat keras, yang paling keras yaitu kodein karena dia merupakan narko, kemudian deksa karena dia obat yang paling kecil atau bobot sediaannya paling sedikit, lalu CTM. Lalu seluruh sediaan ditimbang bobotnya dan dibagi 9 untuk satu bungkus. Lalu dibagi dua secara ditimbang, masing-masing sediaan dibagi 4 bungkus, dikemas, diberi etiket dan label. Untuk etiketnya sendiri ditandai 3 kali sehari satu bungkus setelah makan, dan diberi label NI atau tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Lalu untuk koper resepnya sama seperti sebelumnya disalin dengan semestinya, dan untuk kode ini di garis bawahi warna merah karena merupakan obat narkotika dan ditandai detur karena diberikan seluruhnya. Jangan lupa PCC, cap apotek dan tanda tangan apoteker penanggung jawab apoteknya. Resep ketiga yaitu resipe gentamisin sulfat 1%, teastearat krim at 20 gram, bisphenol krim Signa terdidie usus eksternon. Jadi di sini kita akan membuat krim dengan bahan aktif gentamisin sulfat sebanyak 1% dan basisnya teastearat krim. Eh, yang merupakan resep standar dari Martindale halaman 45 yaitu resipe TEA 1,2%, asam stearat 24%, gliserol 13,5% dan aqua perfida atau air panas sebanyak 61,3%. Selanjutnya untuk kelengkapan resepnya masih sama seperti sebelumnya. Ada yang tertera dalam resep dan yang tidak tertera dalam resep yaitu paraf dokter dan berat badan pasien. Untuk preformulasinya ada TEA atau trietanolamidum sebagai zat tambahan atau bagian dari basis, gentamisin sulfat itu sebagai antibiotikum atau zat aktifnya, acidum stearicum sebagai zat tambahan atau bagian dari basis, lalu ada gliserolum sebagai pembasah atau bagian dari basis, eh, ada aqua destillata atau aqua perfida sebagai pelarutnya. Untuk dosisnya tidak perlu dihitung karena merupakan obat luar. Lalu untuk perhitungan bahannya atau penimbangan bahannya itu gentamisin sulfat 1% dikali dengan 20 gram karena kita akan membuat krim sebanyak 20 gram didapatkan hasil 0,2 gram. Maka basisnya 20 gram itu dikurangi dengan gentamisin dan didapatkan hasil 19,8. Yang kemudian 19,8 ini akan dikalikan dengan persentase dari basis-basis yang lain. Untuk TA-nya, kita akan menimbang sebanyak 0,24 gram, asam stearat sebanyak 4,27 gram, gliserol sebanyak 2,67 gram, dan aquades-nya atau aqua perfidanya sebanyak 11,94 atau 12 ml. Untuk cara pembuatannya, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, setarakan timbangan, kalibrasi beker gelas hingga 12 ml karena ini akan digunakan sebagai pelarutnya untuk aqua perfida. Lalu timbang dan ukur semua bahannya, panaskan cawan dan mortir karena dalam pembuatan krim itu semuanya harus dalam keadaan panas agar tidak berbusa. Lalu lebur asam stearat
4,75 gram ke dalam penangas air, larutkan TEA ke dalam dengan Aquades atau Aqua Perfida yang tadi. Lalu masukkan leburan asam stearat dan larutan TEA bersama-sama ke dalam mortir yang telah dipanaskan tadi, diaduk kencang dan konsisten sampai membentuk basis krim. Lalu dimasukkan gentamisin sulfat 0,2 gram ke dalam mortir, sedikit demi sedikit, gerus et halus dan homogen. Lalu ditambahkan gliserin sedikit demi sedikit, lalu gerus et homogen. Lalu setelah tercampurkan, masukkan ke dalam pot obat yang sesuai, dikemas, beri etiket dan label. Untuk etiket dan tambahan etiket itu diberikan tanda 3 kali sehari untuk pemakaian luar dan diberikan tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Untuk kopi resepnya masih sama seperti sebelumnya. Untuk resep keempat, resipe camphor 1%, sulfur 6,6%, etanol 90%, 3%, calci hidroksidisolutium 40%, PGS 1,5%, oleum rosai 1 tetes atau 1 gute, Aquades QS. Biscevac suspensi 60 ml, Signa Bisdidie Aplik Lock Dol. Jadi kita akan membuat suspensi dengan sediaan 60 mili. Jadi di sini Aquadesnya pastinya sampai 60 mili, at 60 mili gitu. Untuk kelengkapan resepnya masih sama seperti sebelumnya, ada bagian yang tertera dalam resep dan yang tidak tertera dalam resep. Untuk preformulasinya, untuk perhitungan dosis tidak perlu dihitung karena merupakan obat luar. Lalu untuk perhitungan bahan atau pendinginan bahan itu camphor 1% dikali dengan 60 karena kita akan membuat sediaan sebanyak 60 mili, dapatkan hasil 0,6 gram, sulfur 3,96 gram, etanol sebanyak 1,8 mili, calci 24 mili, PGS 0,9 gram, dan kita akan menghitung air untuk PGS-nya 0,9 dikali 7. Jadi untuk PGS itu ketentuannya yaitu airnya 7 kalinya dari jumlah PGS. Dari dapatkan hasil 6,3 mili. Oleum rosainya 1 tetes, dan Aquadesnya dari jumlah perhitungan pengurangan dari seluruh bobot dan didapatkan hasil 22,44 mili atau 22 mili. Untuk cara pembuatannya, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, setarakan timbangan, ambil semua bahan yang telah ditimbang, kalibrasi botol obat sampai 60 mili menggunakan Aquades, masukkan camphor sebanyak 0,6 mg ke dalam mortir, ditambahkan etanol, digerus, larut. Di mortir lain, dilarutkan PGS sebanyak 0,9 mg, ditambahkan dengan air PGS-nya, digerus et homogen, lalu ditambahkan sulfur, digerus et halus dan et larut dan homogen. Lalu dimasukkan camphor yang sebelumnya telah dilarutkan, dicampurkan dengan PGS yang tadi, digerus et homogen, ditambahkan calci hidroksidi 24 mg, digerus et homogen, ditambahkan sebagian Aquades, digerus et homogen. Dimasukkan ke dalam botol obat, dicukupkan volumenya dengan sisa Aquades yang tadi. Lalu dimasukkan ke dalam botol, ditambahkan oleum rosai sebanyak 1 tetes ke dalam botol. Lalu ditutup, dikemas, beri etiket dan label, kocok dahulu. Untuk etiketnya itu ditandai 2 kali sehari pada bagian yang sakit, dikocok dahulu. Untuk kopi resepnya masih sama seperti sebelumnya. Untuk resep kelima yaitu resipe asam salisilat 2%, camphor 1%, zat 5 gram, sulfur 0,5 gram, talkum et 10 gram, Miscevac pulvis aspersorius, Signa usus externum. Untuk kelengkapan resepnya masih sama seperti sebelumnya, ada yang tertera dalam resep dan yang tidak tertera dalam resep. Kemudian untuk preformulasi, untuk perhitungan dosis tidak perlu dihitung karena merupakan obat luar. Lalu untuk perhitungan bahan atau penimbangan bahan, itu kita dapat mengambil asam salisilat sebanyak 0,2 gram, karena di sini 2 gram dikalikan dengan 10, yang dimana 10 itu merupakan bobot yang akan kita buat. Lalu camphor sebanyak 0,1 gram, ZNO sebanyak 5 gram, sulfur sebanyak 0,5 gram, dan talkum sebanyak 4,2 gram.
Untuk cara pembuatan, yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, ambil semua bahan, ZNO diayak dengan peyak nomor 100, lalu ditimbang semua bahan yang akan digunakan, masukkan asam salisilat ke dalam mortir, kemudian ditetesi sedikit etanol, gerus at larut, sebelum menguap bisa ditambahkan dengan talkum, gerus at kering dan homogen. Lalu di mortir lain, dimasukkan camphor sebanyak 100 mg, ditetesi lagi dengan etanol, digerus sampai larut dan ditambahkan talkum sebelum menguap, digerus sampai kering dan homogen. Asam salisilat dan camphor ini sebenarnya bisa dicampurkan. Tapi karena ini merupakan sediaan bedak, jika dicampurkan kedua bahan tersebut akan meleleh, maka perlu dikerjakan secara terpisah. Kemudian di mortir tadi ditambahkan ZNO sebanyak 5 gram digerus atau homogen, ditambahkan asam salisilat yang sebelumnya telah dikeringkan digerus atau homogen, lalu ditambahkan sisa talkum digerus atau homogen. Kemudian sediaannya diayak dengan pengayak nomor 100, dikembalikan lagi ke dalam mortir dan ditambahkan sulfur sebanyak 500 mg digerus atau homogen. Kenapa sulfur ini dimasukkan terakhir? Karena sulfur ini jika diayak akan menimbulkan percikan api. Kemudian dimasukkan ke dalam pot obat, beri etiket biru dan label obat luar. Untuk etiketnya, karena ini merupakan obat luar, maka menggunakan etiket biru dan ditandai untuk pemakaian luar. Untuk kopi resepnya masih sama seperti sebelumnya, disalin sesuai dengan resep aslinya dan diberi tanda date karena kita memberikan seluruh jumlah sediaan. Jangan lupa untuk memberi cap apotik dan tanda PCC, lalu ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.